Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Yang kedua yaitu tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beserta sahabat. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan syafaat dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat kelak. Saya Wajar Setiawan selaku pembaca materi yang berjudul Ide dan Peluang Bisnis dalam mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian ide dan peluang bisnis. Ide menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata ide adalah ide atau perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran. Arti lainnya dari ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran atau singkatnya sesuatu yang muncul di dalam pemikiran kita. Sedangkan dari peluang bisnis ialah sebuah kemungkinan yang dipengaruhi oleh gagal atau suksesnya sebuah bisnis yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Bisa diartikan juga sebagai ukuran prospek dari sebuah bisnis yang dijalankannya. Prospek di sini maksudnya adalah sebuah prediksi kuantitatif dari bisnis yang dijalankan, bisa dari segi jumlah produk dan juga hasil penjualan dari bisnis yang dijalankan. Selanjutnya yaitu munculnya peluang bisnis atau usaha. Di zaman sekarang banyak sekali peluang-peluang untuk memulai bisnis atau usaha. Di antaranya, yang pertama yaitu hobi atau kegemaran. Hobi dan kegemaran bisa saja menjadi uang atau ladangnya bisnis. Contohnya yaitu bermain game online. Di zaman sekarang lagi marak-maraknya bermain game bisa menghasilkan uang, akan tetapi orang-orang yang bermain game yang bisa menghasilkan uang itu orang yang mempunyai kelebihan. Salah satunya yaitu dari skill, keunikan dia bermain sebagai pemain atau jasa joki. Yang kedua yaitu media sosial, meliputi YouTuber ataupun melakukan live streaming di YouTube. Itu juga menjadi peluang usaha oleh sebagian orang. Ya, ini saling berkaitannya dengan yang pertama tentang bermain game online. Karena orang-orang yang sudah jago ataupun terkenal di dalam dunia game online, biasanya dia membuat YouTube. Entah itu dia memberikan konten tentang tutorial ataupun melakukan live secara langsung dengan memperlihatkan gameplay mereka di YouTube. Tak tanggung-tanggung, orang-orang yang sudah terkenal di dunia game online mendapatkan banyak sekali keuntungan. Bisa dari gaji yang besar ataupun ada fans mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu jualan online. Di sini saya akan membagi jualan online dalam dua sistem, yaitu sistem pre-order atau PO dan ready stock. Yang pertama yaitu sistem pre-order. Pre-order adalah model bisnis yang mengharuskan konsumen membayar terlebih dahulu, baru barang yang mereka pesan akan dikirimkan. Sedangkan ready stock ialah barang yang mereka inginkan, barangnya sudah tersedia oleh si penjual. Sedangkan pre-order ialah barangnya belum ada dari si penjual, akan tetapi barang itu sudah ready apabila ada orang yang memesan. Selanjutnya yaitu membangun usaha sendiri. Membangun usaha sendiri ini adalah hal yang paling awal, dikarenakan kita harus mempunyai modal. Kerjasama dengan orang lain. Kerjasama dengan orang lain bisa diartikan kita memulai usahanya bersama-sama atau menggunakan metode 50-50, entah itu dalam modal, pemikiran, usaha, tempat, dan lain-lain. Menciptakan produk sendiri. Orang-orang yang membangun usahanya dengan produk sendiri harus memikirkan produk atau barang apa yang ingin dia jual.
Bisa dari makanan, minuman, kerajinan, tangan, seni, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang jualan online dengan sistem pre-order. Pre-order adalah model bisnis yang mengharuskan konsumen membayar sejumlah uang terlebih dahulu, baru kemudian barang akan dikirimkan setelah beberapa waktu yang telah ditentukan. Jadi inilah skema sistem pre-order atau biasa dikenal dengan PO. Yang pertama yaitu skemanya, si penjual akan membuat iklan produk, bisa itu di marketplace, bisa itu di aplikasi jualan online khusus. Setelah itu, setelah si penjual membuat iklan dan si pembeli akan belanja dan melaksanakan check out. Setelah check out, si pembeli akan mentransferkan pembayaran ke rekening bank. Setelah itu muncullah notifikasi ke penjual. Selanjutnya orderan masuk. Setelah orderan masuk, ada tunggu proses PO. Sudah proses PO. Setelah itu kirim barang via kurir. Dan setelah itu barang akan diterima oleh si pembeli. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan berbisnis menggunakan sistem pre-order. Yang pertama, kelebihan. Penjual dapat menawarkan banyak pilihan produk. Tidak ada penumpukan produk, tak perlu bermodal besar, hampir tidak ada resiko kerugian. Konsumen bebas memilih produk apa yang ia ingin pesan. Kelemahan yaitu konsumen harus menunggu cukup lama untuk barang yang dipesan. Hal ini bisa menurunkan daya tarik atau minat si pembeli terhadap produk tersebut. Setelah itu, ada tips-tips berjualan dengan sistem pre-order. Yang pertama, memperhatikan kualitas produk. Model bisnis PO mengharuskan konsumen lebih sabar menunggu untuk bisa mendapatkan produk yang ia beli. Maka dari itu, pastikan produk yang Anda jual memiliki kualitas yang baik, sehingga ketika produk tersebut sampai di tangan konsumen, mereka tidak akan merasa kecewa. Apa jadinya jika konsumennya sudah menunggu lama dan produk yang ia dapatkan berkualitas buruk? Tentu sangat mengecewakan. Yang kedua, memilih vendor. Bekerja sama dengan vendor yang kredibel, memiliki reputasi yang baik, dan sudah teruji kualitasnya, merupakan keharusan bagi Anda. Maka dari itu, lakukanlah pengamatan sebelum memilih vendor, serta bandingkan dengan beberapa vendor yang ada. Yang ketiga yaitu menentukan target penjualan. Tanpa adanya target penjualan, maka Anda tidak akan memiliki tujuan yang jelas dan cenderung berjalan di tempat. Mulailah dari target kecil terlebih dahulu dan tingkatkan target penjualan secara bertahap. Yang keempat, menentukan jadwal PO. Tentukan jadwal PO di setiap akhir hingga awal bulan. Ini merupakan cara yang cukup efektif untuk memulai bisnis ini. Di waktu tersebutlah banyak orang yang sudah menerima gaji dan mulai mencari produk-produk yang mereka inginkan. Yang kelima yaitu mencatat pesanan. Catat pesanan yang masuk harus dicatat dengan baik dan rapi. Hal ini bertujuan agar semua pesanan dapat diproses dengan lebih teratur. Yang keenam, memberikan alasan kuat mengikuti PO. Produk PO biasanya merupakan produk yang sulit didapatkan di pasaran. Inilah salah satu faktor mengapa banyak orang yang rela menunggu lama untuk memiliki produk tersebut. Yang ketujuh atau yang terakhir, berikan alur pemesanan yang jelas. Dengan membuat alur pemesanan yang jelas, Anda dapat memudahkan konsumen untuk memahami sistem PO, sehingga mereka tidak akan komplain mengenai waktu pemrosesan produk yang lama dan sebagainya. Beberapa ketentuan yang perlu Anda buat, misalnya
jadwal buka dan tutup PO, jumlah minimal pemesanan, lama waktu produksi, estimasi waktu pengiriman, sistem pembayaran, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Yang pertama, jujur, disiplin, komitmen, percaya diri, pantang menyerah, dan memiliki ide-ide yang kreatif. Kesimpulan, ide peluang bisnis adalah sebuah rancangan yang ada dalam pikiran kita, sebuah kemungkinan yang dipengaruhi oleh gagal atau suksesnya sebuah bisnis yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Munculnya peluang bisnis bisa dari hobi, keterampilan, sosial media, perjualan online, membangun usaha sendiri, dan bekerja sama dengan orang lain. Seseorang pembisnis harus mempunyai sifat atau karakter seperti jujur, disiplin, komitmen yang tinggi, percaya diri, pantang menyerah, dan memiliki ide-ide yang kreatif. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun dalam berbicara saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.